Assalamualaikum putra-putri solih dan solihah. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Baiklah, sekarang kita belajar kembali di Rubelmu dari jarak jauh. Hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam, materi surat Al-Buruj. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan bacakan terlebih dahulu bunyi ayat dari surat Al-Buruj. Kita mulai ya. Wahid, isnain, salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka haditsul junud. Fir'auna wa samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhim mahfuz. Alhamdulillah, sekarang kita lanjut ke materi. Yang pertama, pengertian dari surat Al-Buruj. Yang kedua, isi kandungan dari surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj, surat ke-85 dalam Al-Quran, terdiri dari 22 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah yang artinya diturunkan di Makkah. Surat Al-Buruj memiliki arti gugusan bintang. Terdapat dalam juz 30. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas isi sumpah dalam surat Al-Buruj. Yang pertama, demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang, yang artinya langit yang luasnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki gugusan tempat semayam bintang-bintang yang menjadi penghias alam semesta.
Hal ini agar manusia berpikir bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu jelas, bisa dilihat dan dirasakan, kemudian bisa ditadaburi, dan pada akhirnya perintah untuk mengambil kesimpulan. Memang sampai saat ini tak ada yang bisa mencapai langit, bahkan melihatnya pun tidak sanggup. Namun, manusia bisa melihat dan memperhatikan bintang-bintang yang dijadikan Allah sebagai penghias langit dunia. Yang kedua ialah hari yang dijanjikan. Menurut para ahli tafsir, hari yang dijanjikan di dalam surat Al-Buruj ialah hari kiamat. Dan yang ketiga, Allah telah bersumpah dengan syahid dan masyhud. Syahid artinya yang menyaksikan dan masyhud artinya yang disaksikan. Terdapat beberapa ulama yang menjelaskan syahid adalah manusia dan masyhud adalah yang bisa dilihatnya. Dan Sahal bin Abdullah mengatakan bahwa syahid ialah malaikat dan masyhud adalah manusia dan amalnya. Hal tersebut juga sekaligus mengingatkan manusia akan adanya pengawasan dan pengadilan agung. Isi kandungan dari surat Al-Buruj yang pertama ialah bukti kekuasaan dan keesaan Allah yang tak seorang pun dapat menandinginya. Dan yang kedua, ancaman berupa azab yang pedih bagi orang-orang kafir yang berbuat zolim terhadap orang mukmin. Selanjutnya yang ketiga, kabar gembira bagi orang-orang beriman yang mengerjakan kebajikan. Dan yang keempat, jaminan Allah terhadap keutuhan dan kemurnian Al-Quran. Dan yang kelima, penyampaian pembelajaran akan azab yang ditimpa Fir'aun dan Samud karena mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Dan pada surat Al-Buruj juga diceritakan pula bagaimana sikap dan tindakan-tindakan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang mengikuti seruan para rasul. Jadi, apabila orang-orang kafir melihat orang-orang yang mengikuti seruan para rasul, maka orang kafir itu akan memusuhi dan menyakiti orang-orang yang mengikuti ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam. Jika orang-orang kafir itu tidak menghentikan tindakannya dan juga tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditimpa azab, yaitu dibakar dalam neraka yang menyala-nyala. Azab tersebut sebagaimana ditimpakan kepada kaum Fir'aun dan kaum Samud. Azab yang didapat orang-orang kafir tersebut disebabkan karena tidak mengikuti ajakan para rasul yang diutus untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sampai di sini materi hari ini. Semoga Ananda dapat memahaminya dan mengamalkannya. Selalu jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.